Salam, saya adalah pendeta Ilitari yang melayani sebagai gembala jemaat GBI Soe. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya memiliki seorang mentor yang luar biasa. Saya sudah jadi ketua Perwil hampir 5 periode, tapi saya tidak punya keberanian untuk mengembalakan jemaat. Tetapi saya sadar bahwa ada panggilan Tuhan secara khusus, sehingga ada beberapa para hamba Tuhan dan tokoh-tokoh gereja telah mendobrak saya untuk membangun jemaat, merintis jemaat. Kami merintis di berbagai tempat, tapi untuk terpanggil untuk melayani pelayanan pengembalaan, saya belum punya keberanian. Tetapi saya menyadari sungguh bahwa jika Tuhan telah berbicara kepada beberapa hamba Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Dan saya temukan Bapak Pendeta Quirinius Bole, yang waktu itu beliau telah menjadi Ketua BPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selalu berkunjung ke keluarga kami, bahkan pelayanan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, karena beliau membangun hubungan dengan kami ketika beliau ada di TTS untuk mengajar di sekolah STPB Soe bersama dengan Bapak Pendeta Yakob Ninggeding. Dan saya melihat bahwa Tuhan pakai Bapak Pendeta Quirinius Bole ini, baik dalam mengajar atau dalam pelayanan, selalu saja ada hal-hal baru yang Tuhan buat. Dan disitulah ketika beliau mengajar, maka banyak anak-anak sekolah STPB waktu itu mengalami perubahan yang luar biasa, karena mereka datang dari kampung seperti orang-orang yang tiada bisa melayani, atau jangan bilang melayani, untuk bersaksi saja susah. Tetapi hasil pelayanan mentori dari Bapak Pendeta Quirinius Bole akhirnya menciptakan banyak anak-anak STPB yang sampai hari ini mereka sudah menjadi gembala sidang. Nah, itu luar biasa, dan inilah yang sangat membuat saya merasa terbeban. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, pada tahun 2018 yang lalu Bapak Pendeta Quirinius Bole datang dan mengatakan kepada saya, "Om Eli, ini kan sudah pendeta penuh." Pada saat itu saya hanya melayani sebagai membantu pelayanan di jemaat Mawar Saron Soe. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, hasil dukungan dari Pendeta Quirinius Bole, maka saya seolah-olah dipaksakan, tapi sebenarnya memang itu sudah waktu Tuhan, bahwa saya harus melayani, memimpin persekutuan doa atau apapun. Dan pada waktu itu saya ambil keputusan, saya dengan berat hati juga saya ketemu dengan gembala sidang saya, Bapak Pendeta Yakobus Detan, dan saya sampaikan itu pada kami doa puasa di satu sore sebelum kami berpisah. Saya sampaikan bahwa saya tergerak hati untuk merintis jemaat. Lantas gembala sidang ini katakan kepada saya, "Loh, kamu mau buka jemaat di mana?" Saya bilang, "Saya bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya." Karena kami sudah cukup banyak, lebih dari 12 orang. Nah, atas dasar itu, Bapak Gembala ini rasa berat. Bapak Gembala ini bilang sama saya, "Kamu kan sudah 34 tahun layani dengan saya, memang saya rasa berat. Tapi karena engkau katakan bahwa engkau mau merintis pelayanan, saya tidak bisa tahan." Dan mulai saat itu saya bertindak. Besoknya saya langsung berpikir, tentunya saya harus cari tempat, tidak boleh dekat dengan GBI Mawar Saron. Karena itu juga orang tua saya, bapak rohani saya. Dan saya keliling beberapa hotel, ternyata saya ditolak. Saya mengharapkan saya bisa ada di Blessing Hotel, tapi
pimpinan, direktur pimpinan hotel Blessing itu katakan bahwa kamu tidak boleh buka di sini karena saya ini orang netral. Jangan sampai nanti orang klaim bahwa hotel ini adalah gereja Bethel Indonesia dan dari agama lain, dari denominasi lain tidak mau datang bersama-sama dengan kami. Karena kami di sini juga ada persekutuan doa. Saya bilang tidak apa-apa, saya langsung ke ada satu hotel lagi yang satu toko yang namanya toko Gunung Mas. Dia punya tempat ada di atas. Tapi saya pergi sampai ke tempat itu, saya tidak ketemu dengan tuan toko itu. Dan saya sepertinya sudah 2 hari saya keliling kota Soe dan saya pulang sambil saya berdoa. Dan tiba-tiba anak mantu saya, Nona Tari ini, katakan kepada saya, Bapak, nanti Bapak pergi saja di tuan hotel Makota Plaza. Di sanalah saya ketemu dengan tuan hotel Makota Plaza, yaitu Ko Victor. Dan waktu saya sampai dan saya minta untuk mau beribadah, dia bilang, ini mau ibadah gereja mana? Saya bilang, saya gereja Bethel. Tapi saya minta, saya bukan hanya minta untuk pakai saja begitu, saya akan bayar. Bapak punya hotel. Dia duduk dan dia pikir-pikir, dia bilang nanti besok saya kasih keputusan. Akhirnya besok dia ketemu sama menantu saya, dia bilang, silakan Bapak, suruh Bapak mantumu datang, saya akan berbicara. Bapak Pendeta Ilitari datang, saya berbicara. Dan saya pergi, pagi-pagi saya bersama istri saya. Sebelum mereka bangun, saya sudah sampai. Dan waktu saya sampai, dia terima kami dengan sukacita. Dan dia bilang, Bapak boleh pakai hotel ini, tidak usah bayar. Saya bilang, tidak, saya harus bayar listrik atau air, karena kami butuh. Bapak pakai saja. Saya bilang, kalau begitu, Bapak Victor mau kasih, Bapak juga ibadah dengan saya. Dia bilang tidak, saya ini bendahara di dalam rukun kami, rukun wilayah itu. Jadi dia tidak mau bergabung dengan kami, tapi dia kasih tempatnya dan akhirnya kami pakai hotelnya. Dan kami mulai buat perjanjian bahwa Bapak mau pakai berapa lama, tidak boleh lama karena hotel ini kami mau pugar. Dan saya bilang tidak, paling lama 2 tahun. Dan saya mulai menjalani pelayanan di situ. Puji Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bergabung bersama-sama dengan kami. Termasuk tuan hotel itu, Ko Victor itu juga, dia komitmen bersama istri dan anak-anaknya, sama saudaranya, omanya juga mau bergabung bersama-sama dengan kami. Dan ini membuat saya semakin semangat lagi untuk saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya selalu di pasar, saya juga selalu sampaikan kepada orang-orang di pasar, di tempat tukang gunting, saya gunting rambut, dan banyak yang mau bergabung dengan kami. Dan ini luar biasa, saya sampaikan firman Tuhan dan mereka tertarik. Dan sampai sekarang ini kami bukan lagi 12 jiwa, tetapi kami sudah berjumlah seluruhnya sudah 168 jiwa, kecil besar. Dan saya melihat bahwa ketika Tuhan menyuruh kami dan kami tidak bertindak, maka Tuhan tidak akan bekerja. Tetapi mulai saya ambil keputusan untuk bertindak, dan saya dengar nasihat dari hamba Tuhan, yaitu Bapak Ketua BPD Quirinius Bole, yang selalu mendorong saya untuk saya melakukan akan pelayanan pengembalaan ini. Dan saya lihat Tuhan menyertai. Tapi sudah hampir 2 tahun, anehnya saya belum dapat tempat. Sedangkan waktunya sudah mau selesai. Saya sudah berjanji dan kami sudah buat kontrak. Saya berpikir lagi, ini kira-kira bagaimana? Kami juga tidak ada duit untuk bangun. Saya mulai jalan keliling kota Soe ini. Saya incar satu tempat di belakang masjid. Di situ ada tanah besar di situ. Tapi kami sudah mau ngomong untuk bayar, tiba-tiba tuan tanah itu bilang tidak, kami orang sudah bayar. Ternyata
saya sadar bahwa oh mungkin belum waktu Tuhan untuk saya bangun satu gedung gereja. Dan pada saat itu juga ada beberapa tokoh gemit itu ternyata mereka sudah tahu apa rencana saya dan mereka langsung ambil tanah itu dan sekarang ini sudah bangun gereja gemit yang sangat besar di tempat itu. Saya juga bersyukur karena itu cara Tuhan, di mana-mana gereja harus ada. Dan saya tidak rasa kesal. Saya lagi ditawarin oleh seorang pendeta, termasuk ayahnya juga satu tokoh gereja. Dia sudah tawar saya, dia tinggal di Malang dan dia bilang, Bapak pendeta mau tanah berapa hektar saja saya bisa kasih. Kami sudah oke, sudah deal. Dia datang ke Soe, saya langsung jemput dia. Waktu dia turun dari bandara, saya dengar dia ada di sana, saya jemput dia di bandara karena saya dengan sukacita ini mungkin jawaban Tuhan untuk saya dapat tanah. Ternyata saya sampai jemput dia di jalan pulang mau ke Soe, dia bilang, saya mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa kasih karena ayah saya tidak kasih. Waduh, saya pikir ini jangan sampai, ini bagaimana ini? Sedangkan waktu kami dengan waktu yang sudah ditentukan itu sudah habis dengan Tuan Hotel Victor ini. Tetapi puji Tuhan, saya duduk renungkan, ada seorang bapak datang dan katakan saya ada mau jual tanah. Orangnya dari Kupang. Saya rasa aneh dan ketika dia bilang mau jual tanah, saya bilang oke, saya harus pergi. Dan saya bersama-sama dengan dia pergi lihat tanah itu di belakang SMP Negeri 2 di Nunumeu sana. Dan ketika saya lihat tanah itu, saya langsung tanya, tanah ini harga berapa? Dia bilang, Papa kasih 1. Saya bilang 1 apa? Dia bilang 1 miliar. Waduh, saya bilang, ini kita tidak ada duit ini. Bagaimana nih? Kalau saya tidak ambil juga memang itu tanah, hanya itu ya yang ada di kota Soe. Dia memang ada ke belakang sedikit. Tetapi saya pulang dan saya bilang nanti saya belum bisa buat keputusan. Saya bilang nanti saya akan bayar, tapi Bapak tolong kasih kurang harga dulu. Masa 1 miliar ini? Dia kurang, dia bilang sudah Pak kasih saya 900 juta. Waduh, saya juga masih rasa berat. Saya bilang sudah, saya tawar terakhir saja. Bagaimana kalau tanah itu 750 juta? Lantas dia bilang oke. Kalau 750 juta Bapak bisa. Tapi saya tidak bisa bayar satu kali. Saya bilang saya cicil. Dan karena kami sudah deal, saya bilang saya kasih dulu 50 juta. Karena memang yang ada di tangan saya waktu itu, saya kasih ikatan 50 juta. Dan saya janji lagi nanti saya akan bayar dalam waktu yang akan datang, tapi saya harus bangun gereja karena saya harus pindah dari situ. Dan akhirnya kami bertindak dengan iman, kami membersihkan tempat itu, saya dengan jemaat membersihkan dengan semangat yang luar biasa. Tapi karena tanah itu miring, kami harus pakai eksa, dan saya pergi minta bantuan orang yang punya eksa, dan akhirnya mereka mau bantu untuk meratakan tanah itu mereka bantu. Tapi saya tanya harga berapa, mereka bilang dari Pak Pendeta. Tapi karena saya sudah pakai 3 hari, itu saya juga perasaan, saya tidak ada duit. Tapi dia bilang Pak Pendeta mau kasih berapa kasih aja. Saya perasaan, saya mau kasih 10 juta juga kan tidak mungkin. Sedangkan 1 hari kami pakai itu yang sekarang ini, 1 hari kami pakai itu 9 juta. Dari itu 8 jam kami pakai sekarang. Tapi bersyukur saya waktu itu kasih 12 juta, dia terima dengan sukacita. Dan eksa itu kami pakai sampai ratakan tanah itu, dan kami bersyukur. Dan saya melihat bahwa memang mujizat Tuhan terjadi waktu kami mulai peletakan batu pertama. Justru di situ saya melihat ada saja para donatur, para hamba-hamba Tuhan dan beberapa tokoh besar di kota Soe ini. Mereka bantu kami dengan dana baik berupa semen, pasir, besi beton, dan batu. Yang lebih aneh lagi, ada satu hotel di Kupang
yang saya tidak pernah kenal sama sekali, dia kirim kasih saya besi baton yang 12 mili itu 50 staf. Itu saya kaget. Dan waktu mereka antar ke lokasi gereja, saya bilang ini salah, bukan untuk saya, ini pasti salah kirim ini. Tolong antar, tolong cek dulu kembali. Bilang tidak, ini mau kasih Pak Pendeta Tari. Saya saya lihat itu, saya mata jatuh. Dan saya rasa bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu pas hujan. Dan dia turun. Dan setelah itu saya pasir habis. Mereka lagi ada datang dari toko Wijaya dan toko Commodore. Mereka sampai 50 sak pasir 5 rit. Dan itulah penyertaan Tuhan ketika kami melayani dengan tulus hati. Tuhan campur tangan. Dan kami sadar bahwa semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi pelayanannya. Dan saya harus sampaikan bahwa melayani pekerjaan Tuhan jangan coba-coba mencari keuntungan dari situ. Tidak boleh kami memikirkan saya melayani supaya saya bisa diberkati, itu tidak boleh. Kita dulukan dulu apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan saya lakukan itu. Saya selalu pegang janji Tuhan, kalau saya melayani dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan pelihara keluarga saya. Dan kami melewati itu. Kami harus jalani itu. Dan setelah kami jalani, ada saja banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan sampai hari ini, ya, keluarga kami tidak pernah mengalami kekurangan. Kami harus banyak mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan keuangan. Kami yang sedikit, kami mau memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap kesibukan kami dalam membangun, karena di desa itu sudah mengharapkan saya harus tolong mereka dalam pembangunan gereja. Saya ada sibuk bangun, tapi saya juga bantu mereka di desa terus menerus. Dan saya melihat bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami dalam pelayanan pengembelaan jemaat GB Soe. Dan saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua BPD yang telah mendobrak saya. Dan hari ini kalau kami bisa melayani seperti ini, saya mau bilang bahwa ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan satu dorongan yang positif bagi kami. Kami juga tidak mencari persaingan yang lain, tapi kami hanya mau melihat bagaimana kami bisa melayani dengan baik dan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Ini mungkin sebagian kecil saja yang saya sampaikan bagi kita sekalian. Kalau Tuhan sudah izinkan kita melayani, lakukanlah dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Amin.